marilah kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai kita mencari waktu untuk membaca Al-Quran. Ketika kita mencari waktu untuk membaca Al-Quran, maka tidak akan pernah ada waktu untuk membaca Al-Quran. Tapi sebaliknya, ketika kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, maka waktu-waktu yang lain akan kita dapat dengan penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihi al-azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita semua nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju rumahnya, yaitu Masjid Al-Barkah. Mudah-mudahan ibadah Jum'ah kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhatur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umat beliau istiqamah menjalankan sunnah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin ya rabbal alamin. Khatib mengajak pada pribadi jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal hakiki kita untuk kehidupan yang abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah pada siang hari ini berjudul Membaca Al-Quran, waktumu akan bertambah. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran yang kamu baca pada hari ini, hari sebelumnya, dan tahun sebelumnya akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat, pertolongan
pembelaan kepada pembacanya. Kalau kita berpikir yang realistis, waktu kita 24 jam sehari semalam. Misalkan kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran sehari 1 jam, kira-kira berkurang atau tidak? Secara matematis memang berkurang. Tapi disitulah 1 jam tersebutlah akan memberikan nilai efek yang begitu besar untuk 23 jam berikutnya. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita telaah, Al-Quran yang kita kaji, dan waktu yang kita luangkan untuk Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan keberkahan kepada pembacanya. Kita banyak mendengar orang stres dan bingung ketika pekerjaannya tidak pernah selesai, atau pengangguran yang tidak pernah mendapatkan pekerjaan yang layak untuknya. Maka solusinya adalah bacalah Al-Quran. Dahulu para ulama menulis kitab-kitab yang begitu banyak, bahkan kitab-kitab tersebut melebihi usianya, melebihi panjang usianya. Padahal ketika itu ditulis dengan tangan manual, dengan tinta. Tidak ada mesin ketik ataupun komputer. Bahkan untuk kertas pun tidak ada, hanya lembaran kulit saja dan pelepah. Tapi mereka begitu produktifnya untuk menulis, padahal waktunya sama 24 jam. Rahasianya apa? Karena mereka selalu membaca Al-Quran. Al-Quran yang dia baca memberikan inspirasi. Al-Quran yang dia baca akan meningkatkan produktivitas ibadahnya, produktivitas pekerjaannya. Ketika dia di rumah, ketika dia di tempat pekerjaan, ketika dia di tempat yang lain, maka ketika dia meluangkan Al-Quran untuk dibaca, maka disitulah produktivitasnya akan meningkat. Disitulah nilai keberkahan tumbuh. Sedangkan berkah sendiri secara istilah an-numu wa ziyadah akan tumbuh dan bertambah. Makanya baginda Rasulullah SAW mewanti-wantikan kepada kita 4 hal. Dalam sebuah hadisnya Imam Tabrani meriwayatkan, menyebutkan bahwa barang siapa yang bangun di pagi harinya namun hanya dalam pikirannya hanya dunia saja, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah yang ada pada dirinya, maka Allah akan tanamkan 4 hal penyakit dalam dirinya. Yang pertama adalah kebingungan yang tidak pernah putusnya. Kemudian penyakit yang kedua, ketika kita bangun tidur hanya dunia saja dalam pikiran kita, maka Allah akan tanamkan penyakit yang kedua dalam dirinya, yaitu kesibukan yang tidak ada putusnya, tidak ada ujungnya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Serta yang keempat, na'udzubillah min dzalik, keinginan yang tidak pernah tercapai. Itulah 4 hal yang Rasulullah SAW wanti-wantikan kepada kita. 4 hal ini seandainya ada dalam benak kita ketika kita bangun tidur hanya dunia, maka dunia tidak akan pernah puas terhadap dirinya. Dunia akan berhenti ketika nyawa sudah diangkat. Kepuasan akan terhenti ketika nyawa sudah di kerongkongan. Maka barang siapa mengejar dunia, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa, apalagi akhirat.
Namun sebaliknya ketika dia mendahulukan Allah, mendahulukan akhirat, niscaya akhirat dapat, dunia pun mengikutinya. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wantikan kita untuk senantiasa mendahulukan akhirat. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Sempatkan dalam waktu kita membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Karena disitulah nilai keberkahan waktu kita dalam hidup kita di dunia ini. Jangan sampai kita membaca Al-Quran ketika kita mempunyai waktu yang luang, tapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Niscaya waktu yang lain akan mengikutimu dengan penuh keberkahan dan penuh dari keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatil hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu sami'un alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa ahlil birri wat taqwa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin rahimakumullah, sedang juga Allah muliakan, marilah kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai kita mencari waktu untuk membaca Al-Quran. Ketika kita mencari waktu untuk membaca Al-Quran, maka tidak akan pernah ada waktu untuk membaca Al-Quran. Tapi sebaliknya, ketika kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, maka waktu-waktu yang lain akan kita dapat dengan penuh keberkahan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.